Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang listingan dari problem 6 sampai 10 yang awalnya tidak bisa di-run dari MATLAB 2005 sehingga kami ubah dan bisa di-run di MATLAB 2025. Baik, perkenalkan, nama saya Salsabila Sinta, NPM 24098. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isafah Muzaki dengan NPM 24131. Perkenalkan, nama saya Rita Fahmiha, NPM 2403101112. Perkenalkan, nama saya Reza Isabella Dwi Kasari dengan NPM 2403101024. Perkenalkan, nama saya Gianesa Merah Suteragung dengan NPM 24113. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Aini, NPM 24125. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim Albani dengan PM 24100. Perkenalkan, nama saya Alia Mirza Aryani dengan NPM 240310101119. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang problem 6. Masalah ini melibatkan sistem 3 tangki berpengaduk atau CSTR yang disusun secara seri. Fluida dingin masuk ke tangki pertama, lalu mengalir secara bertahap ke tangki kedua dan ketiga. Di setiap tangki terdapat koil pemanas berisi uap panas atau steam bersuhu 250 derajat Celcius yang mentransfer energi ke dalam fluida. Kita menggunakan neraca energi unsteady state untuk melihat profil perubahan suhu di setiap tangki terhadap waktu T. Penjelasan tentang listing MATLAB yaitu yang pertama, definisi parameter. Program dimulai dengan memasukkan konstanta fisik sistem seperti laju alih massa W sama dengan 100, massa fluida M sama dengan 1000, kapasitas panas atau CP sama dengan 2, dan koefisien transfer panas UA sama dengan 10. Diskretitasi waktu, kita membagi rentang waktu simulasi dari 0 hingga 90 menit ke dalam segmen-segmen kecil dengan ukuran langkah atau step size DT sebesar 5 menit. Kondisi awal, yaitu suhu awal ketika tangki diatur pada 20 derajat Celcius yang merupakan suhu umpan masuk atau T0. Iterasi Euler atau inti dari algoritma, program menggunakan perulangan atau looping untuk menghitung laju perubahan suhu DT per DT di setiap langkah waktu. Untuk tangki 1, input energinya berasal dari suhu umpan atau T0. Untuk tangki 2 dan 3, input energinya berasal dari suhu output tangki sebelumnya, yaitu T1 dan T2. Suhu baru kemudian diperbarui dengan menambahkan suhu lama dengan hasil kali laju perubahan dan interval waktu DT, dan diperoleh output data atau program menyiapkan data tabel hasil perhitungan dan instruksi plotting untuk memvisualisasikan data. Dan diketahui rumus dari ini adalah DT per DT interval sama dengan W kali CP dikalikan T0 min T interval ditambah UA dikalikan T steam min T interval per M kali CP. Setelah di-run itu akan muncul tabel iterasi yang menunjukkan data kenaikan suhu secara bertahap, di mana contohnya pada menit kelima, suhu tangki 1 sudah mulai naik dari 20 derajat Celcius menjadi 25,75 Celcius. Berdasarkan perhitungan Euler, DT sama dengan 5. Kenaikan ini terjadi secara konsisten di setiap iterasi berikutnya. Selain itu, ada analisis grafik, di mana grafik profil suhu yang dihasilkan memberikan informasi penting, yaitu sumbu X adalah waktu dalam menit dan sumbu Y adalah suhu dalam Celcius. Terlihat 3 kurva yang mewakili masing-masing tangki, yaitu kurva tangki 1 naik paling awal, disusul oleh tangki 2, dan kemudian tangki 3. Fenomena ini disebut sebagai waktu tunda atau lag time, yang menunjukkan bahwa panas membutuhkan waktu untuk merambat melalui aliran massa dari satu tangki ke tangki berikutnya. Ketiga kurva tersebut perlahan melandai, menandakan sistem telah mendekati kondisi stabil atau steady state. Kesimpulannya, simulasi ini berhasil menunjukkan perilaku transien dari sistem seri tangki pemanas. Metode Euler eksplisit di MATLAB mampu memprediksi dinamika kenaikan suhu serta menggambarkan bagaimana interaksi antar tangki menciptakan efek keterlambatan suhu. Baik, selanjutnya yaitu problem 7 mengenai simulasi diffusi dan juga reaksi kimia.
di dalam katalis. Di mana di sini kita akan membedah bagaimana profil konsentrasi reaktan berubah saat berdifusi ke dalam polikatalis katalis yang menggunakan perbandingan antara metode numerik, yaitu metode Schutting, dan juga solusi analitik. Untuk masalah di problem 7 ini, kita menggunakan reaktan A yang masuk ke dalam katalis padat sepanjang 1 mm. Di sini terjadi dua fenomena sekaligus, yaitu reaktan berdifusi masuk dan secara bersamaan bereaksi di dalam katalis. Nah, tantangan utamanya yaitu kita memiliki boundary value problem, di mana konsentrasi di permukaan diketahui sebesar 0,2 mol per meter pangkat 3, tetapi kita harus memastikan bahwa di ujung katalis laju difusinya menjadi 0. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai listing MATLAB. Untuk moderator bisa menampilkan listing MATLAB problem modul. Di dalam listing MATLAB ini disusun dengan alur kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada inisialisasi parameter, di mana program menetapkan nilai diffusivitas, konstanta reaksi, dan panjang katalis untuk menentukan jumlah grid sebanyak 50 untuk akurasi penetnya. Untuk yang kedua itu menggunakan Schutting method, yaitu F0 dan juga Schutting, karena ini adalah masalah nilai batas. Jadi di sini kita menggunakan metode Schutting dengan fungsi F0 untuk mencari nilai tebakan awal gradien atau alfanya di permukaan agar syarat batas di ujung katalis terpenuhi, yaitu turun konsentrasi harus 0. Yang ketiga yaitu ada integrasi OD, di mana kita menggunakan ODE 45. Di mana setelah tebakan gradien ditemukan, program itu akan melakukan integrasi numerik menggunakan ODE 45 untuk mendapatkan profil konsentrasi di sepanjang posisi Z. Selanjutnya yaitu ada solusi analitik, di mana sebagai pembanding, program juga menghitung nilai konsentrasi menggunakan persamaan eksak berbasis fungsi hiperbolik resid. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan fungsi pendukung RHS di bagian akhirnya yang terdapat fungsi RHS untuk mendefinisikan sistem persamaan diferensial orde 2 yang dipecah menjadi dua persamaan orde 1. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu untuk operator silakan ditampilkan hasil dari output. Di sini pada tabel muncul hasil yang munculkan perbandingan nilai setiap posisi Z. Jadi bila kita lihat nilai CA numerik dan CA analitik ini memiliki selisih yang sangat kecil, sehingga hal tersebut menunjukkan metode numerik yang sangat akurat. Untuk operator izin untuk tabel. Bagian selanjutnya yaitu analisis dari grafik sendiri. Izin operator untuk menampilkan grafik, di mana berdasarkan dari grafik yang dihasilkan, sumbu X adalah posisi dari zat itu sendiri, yaitu dalam meter, dan juga sumbu Y yaitu konsentrasi dari CA. Nah, di sini ada garis merah, yaitu solusi analitik, sedangkan lingkaran biru itu sendiri adalah hasil dari numeriknya. Nah, kedua data tersebut itu saling menumpuk sempurna, yang memvalidasi bahwasanya perhitungan numerik yang kita lakukan itu sudah tepat. Terlihat bahwa konsentrasi tertinggi ada di permukaan Z sama dengan 0, dan perlahan akan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman karena reaktan habis bereaksi saat masuk ke dalam katalis itu sendiri. Nah, kesimpulan dari problem 7 ini yaitu berhasil membuktikan bahwa fenomena difusi reaksi dapat dimodelkan secara akurat dengan metode numerik Schutting. Penurunan konsentrasi yang melandai di ujung katalis itu menunjukkan bahwa reaktan itu terkonsumsi secara efektif. Nah, kesesuaian antara titik biru dan juga titik merah tadi yaitu numerik dan juga analitik memberikan keyakinan bahwa model matematika ini siap untuk digunakan dan dapat digunakan untuk desain reaktor katalitik yang lebih kompleks. Sekian untuk penjelasan dari problem 7, bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu problem 8. Pada problem ini melibatkan masalah proses pemisahan campuran dua gas air menggunakan metode distilasi bertahap atau batch. Kita memulai dengan 100 mol campuran bensin dan toluen. Seiring dengan lebih panasnya campuran, komponen yang lebih mudah menguap akan keluar terlebih dahulu, sehingga komposisi cairan dalam labu akan berubah. Kita ingin memprediksi berapa jumlah mol cairan yang tersisa ketika fraksi mol toluen naik dari 0,4 menjadi 0,8. Pada problem ini, diawali dengan pendefinisian fungsi utama per_8. Preferensinya dalam fungsi diperlukan agar seluruh perhitungan terbungkus dalam satu kesatuan komponen api dan akan dijalankan langsung dari atas. Dengan menjadikan script sebagai fungsi, api dapat mengatur ruang lingkup variabel dengan lebih baik, serta memastikan agar eksekusi berjalan dari atas ke bawah secara tersiklus. Perintah clear dan PLC dijalankan pada awal program untuk membersihkan workspace dan command window. Angka ini penting agar tidak ada variabel sisa dari perhitungan sebelumnya yang berpotensi mengganggu hasil penghitungan dan menyebabkan konflik nilai saat program dijalankan ulang. Selanjutnya digunakan perintah global ABC pt_base x2. Variabel-variabel ini dideklarasikan sebagai global karena akan digunakan bersama-sama oleh beberapa fungsi, yaitu fungsi utama prop dan fungsi ODE distill dan fungsi keseimbangan prop dan press. Tanpa deklarasi global, MATLAB ini tidak dapat mengenali variabel-variabel tersebut di dalam fungsi lain sehingga program ini tidak dapat berjalan dengan benar. Bagian berikutnya adalah penelitian konstanta unjoined, yaitu vektor A, B, dan C.
Masing-masing elemen dalam vektor tersebut mempresentasikan konstanta untrain untuk dua komponen sistem, yaitu benzen sebagai komponen pertama dan oil sebagai komponen kedua. Konstanta ini digunakan dalam persamaan untrain untuk menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen sebagai fungsi suhu yang merupakan dasar perhitungan keseimbangan uap cair. Variabel P didefinisikan sebagai total sistem sebesar 1,2 atm yang nantinya diubah ke dalam bentuk MHD sehingga dikaitkan dengan 760 yang menghasilkan 960 lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa distilasi dilakukan pada tekanan di atas tekanan tekstur. Nah, level ini akan digunakan untuk menghitung rasio keseimbangan atau strategi masing-masing komponen. Variabel NO menyatakan jumlah mol cairan awal di dalam kettle distilasi batch. Nah, ini menjadi kondisi awal penyelesaian persamaan diferensial. Variabel S underscore start dan S masing-masing menyatakan fraksi mol solvent awal dan akhir di fase cair. Tentang nilai ini menunjukkan perubahan komposisi cairan selama proses distilasi batch berlangsung. Selanjutnya didefinisikan teori Scott West sebagai tebakan awal suhu untuk perhitungan ini campuran menggunakan metode numerik. Karena persamaan bubble point ini dapat diselesaikan secara analitik, diperlukan metode pencari akar dan metode tersebut membutuhkan tebakan awal agar iterasi dapat dimulai. Nilai teori Scott West diambil dari kata-kata titik didih, benzen, dan toluen pada tekanan mendekati atmosfer, sehingga cukup realistis dan membantu konvergensi perhitungan. Variabel expand didefinisikan sebagai rentang variabel independen untuk ODE, yaitu fraksi mol toluen. Dalam distilasi batch, persamaan Rayleigh dinyatakan sebagai hubungan antara jumlah mol cairan dan komposisi, bukan terhadap waktu. Oleh karena itu, fraksi mol toluen digunakan sebagai variabel bebas dalam integrasi numerik. Perintah SL, Ori 45 distil expand LO digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial DL underscore X. DL underscore X2. Fungsi D45 adalah sumber ODE berbasis metode rumit kita, formula menengah yang stabil dan banyak digunakan. Fungsi distil menunjukkan bahwa MATLAB akan memanggil fungsi distil untuk menghitung turunan DL per DX2 pada setiap langkah integrasi. Nilai awal LO digunakan sebagai kondisi awal jumlah mol cairan. Output X berisi nilai fraksi mol toluen hasil integrasi. Sedangkan L berisi jumlah mol cairan tersisa pada setiap nilai fraksi mol tersebut. Setelah solusi nilai diperoleh, program membuat grafik dengan memplot X terhadap L. Grafik ini menunjukkan profil pengurangan cairan setelah distilasi batch. Sumbu horizontal menyatakan fraksi mol toluen di fase cair, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah mol cairan tersisa. Penambahan judul, label, sumbu, dan grid bertujuan agar grafik mudah dibaca dan layak digunakan dalam laporan atau presentasi teknis. Setelah grafik ditampilkan, program kemudian dilengkapi dengan penampilan hasil perhitungan dalam bentuk tabel iterasi menggunakan perintah fprintf. Bagian ini bertujuan untuk menampilkan secara rinci nilai-nilai parameter termodinamika dan proses pada setiap titik fraksi mol toluen hasil integrasi numerik. Perintah fprintf pertama digunakan untuk menampilkan judul tabel, yaitu tabel iterasi problem 8 distilasi batch, sehingga pengguna dapat langsung mengenali bahwa data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan distilasi batch. Dan baris fprintf berikutnya digunakan untuk mencetak garis pertama dan mencetak garis pembatas dan header kolom tabel. Header ini membuat indeks iterasi fraksi mol benzena dan toluen di fase cair, ini bubble point, tekanan uap masing-masing komponen, nilai rasio keseimbangan, jumlah fraksi uap, laju perubahan jumlah cairan terhadap komposisi, serta jumlah mol cairan tersisa. Selanjutnya digunakan perulangan for i sama dengan 1 like x untuk mengetahui setiap titik hasil perhitungan ODE. Pada setiap iterasi, nilai x2 diambil dari vektor x yang merupakan fraksi mol toluen hasil integrasi. Nilai x1 kemudian dihitung sebagai 1 min x2 karena sistem merupakan campuran binder benzen toluen. Untuk setiap nilai komposisi tersebut, sebuah poin campuran dihitung kembali menggunakan fungsi f0 dengan mengambil fungsi fab underscore press. Nilai T underscore gas digunakan sebagai tebakan awal agar proses pencarian akan berlangsung stabil dan konvergen. Perhitungan ini dilakukan ulang pada setiap iterasi karena suhu bubble point bergantung pada komposisi campuran. Setelah suhu diperoleh, tekanan uap jenuh masing-masing komponen dihitung menggunakan persamaan Antoine. Nilai P1 dan P2 menyatakan tekanan uap jenuh, benzen, dan toluen pada suhu tersebut. Karena ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai rasio keseimbangan K1 dan K2 yang menunjukkan kecenderungan masing-masing komponen untuk berada di fase uap. Fraksi mol uap J1 dan J2 dihitung dari hasil perkalian nilai antara nilai K dengan fraksi mol cair masing-masing komponen. Penjumlahan J1 dan J1 plus J2 ditampilkan dalam tabel sebagai indikator bahwa kondisi keseimbangan uap cair telah terpenuhi. Karena nilainya mendekati 1 sesuai dengan hukum Raoult. Selanjutnya nilai DL dx2 dihitung menggunakan persamaan Rayleigh untuk distilasi batch binder, yaitu DL per dx2 sama dengan L per x2 dalam kurung K2 min 1. Nilai ini menunjukkan laju perubahan jumlah cairan terhadap perubahan fraksi mol toluen dan menggambarkan bagaimana jumlah cairan berkurang seiring meningkatnya kandungan komponen yang kurang volatil. Semua nilai yang telah dihitung kemudian dicetak ke dalam tabel menggunakan fprintf dengan format kolom yang rapi dan konsisten sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Setelah seluruh iterasi selesai, sebuah garis penutup tabel dicetak untuk menandai akhir kandungan data. Setelah fungsi utama diakhiri dengan n, didefinisikan fungsi distil. Fungsi ini bertugas menghitung nilai DL per dx2 yang dibutuhkan oleh OD45. Pada X yang diterima, fungsi ini disimpan sebagai X2 agar dapat digunakan oleh fungsi lain.
Langkah ini penting karena nilai komposisi cairan saat ini diperlukan untuk perhitungan keseimbangan fase. Di dalam fungsi disiplin, suhu bubble point campuran dihitung menggunakan F0 dengan memanggil fungsi Fox_press. Metode F0 digunakan untuk mencari nilai suhu yang memenuhi persamaan keseimbangan uap cair. Perhitungan ini dilakukan pada setiap langkah integrasi karena suhu keseimbangan berubah seiring perubahan komposisi cairan. Setelah suhu diperoleh, tekanan uap jenuh masing-masing komponen dihitung menggunakan persamaan Antoine. Tekanan uap ini kemudian digunakan untuk menghitung rasio keseimbangan K yang menyatakan kecenderungan masing-masing komponen untuk berada di fase uap. Nilai kedua yang mewakili solvent digunakan dalam persamaan Rayleigh. Persamaan diferensial dl underscore dx sama dengan L per X2 kali K2 minus 1 merupakan bentuk matematis dari persamaan Rayleigh untuk distilasi batch binder. Persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah mol cairan sangat bergantung pada komposisi dan volatilitas relatif komponen yang lebih berat. Fungsi terakhir adalah Fox_press yang mempresentasikan persamaan bubble point berdasarkan hukum Raoult. Fungsi ini menghitung selisih antara jumlah fraksi uap total dan satu. Ketika fungsi ini bernilai 0, kondisi kesetimbangan uap cair tercapai. Nilai inilah yang dicari oleh Euro untuk menentukan suhu bubble point pada komposisi tersebut. Untuk operator bisa minta tolong Giran ya. Nah, setelah listing tersebut Giran, didapatkan grafik batch distilasi yang menunjukkan hubungan antara fraksi mol toluene di fase cair pada suhu horizontal dan jumlah mol cairan tersisa di dalam kettle pada suhu vertikal. Grafik ini merupakan hasil langsung dari penyelesaian persamaan Rayleigh menggunakan metode numerik OD45. Sehingga setiap titik pada kurva mempresentasikan kondisi keseimbangan uap cair pada komposisi tertentu selama proses distilasi batch berlangsung. Pada awal proses distilasi, ketika fraksi mol toluene masih rendah sekitar X2 sama dengan 0,4, jumlah mol cairan di dalam kettle masih tinggi, yaitu mendekati nilai awal 100 mol. Pada kondisi ini, kandungan benzen yang lebih volatil masih dominan dalam campuran sehingga laju penguapan relatif besar. Akibatnya, jumlah cairan dalam kettle berkurang cukup cepat ketika komposisi mulai berubah. Seiring berjalannya proses distilasi, fraksi mol toluene di fase cair meningkat kali ini. Ini terjadi karena benzen yang lebih mudah menguap semakin banyak terambil sebagai uap, meninggalkan campuran cair yang semakin kaya toluene. Pada rentang fraksi mol menengah hingga tinggi, penurunan jumlah mol cairan menjadi lebih landai dibandingkan pada awal proses. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penguapan menurun karena campuran cair semakin didominasi oleh toluene yang memiliki volatilitas lebih rendah dibandingkan benzen. Bentuk kurva yang menurun dan tidak linear mencerminkan karakteristik persamaan Rayleigh pada distilasi batch binder. Hubungan antara jumlah mol cairan dan komposisi tidak bersifat linear karena hasil keseimbangan komponen berubah terhadap suhu dan komposisi. Dari grafik terlibat bahwa untuk meningkatkan fraksi mol toluene dari nilai menengah menuju nilai yang lebih tinggi, diperlukan pengurangan jumlah cairan yang semakin besar, yang menandakan bahwa proses pemisahan menjadi semakin tidak efisien pada komposisi toluene yang tinggi. Secara teknik, grafik ini memberikan gambaran bahwa distilasi batch sangat efektif pada tahap awal ketika komponen ringan masih banyak terkandung dalam campuran, namun efisiensinya menurun seiring bertambahnya fraksi komponen berat. Untuk operator mungkin bisa ditampilkan grafiknya seperti apa. Berdasarkan tabel literasi hasilkan problem 8, dapat dilihat bahwa fraksi mol toluene di fase cair S2 meningkat secara bertahap dari nilai awal 0,4, sementara fraksi mol benzen S1 menurun. Hal ini menunjukkan bahwa selama distilasi batch berlangsung, benzen yang lebih volatil semakin banyak teruapkan sehingga cairan sisa di dalam kettle menjadi semakin kaya akan toluene. Nilai suhu bubble point meningkat seiring bertambahnya fraksi mol toluene. Kenaikan suhu ini menunjukkan bahwa campuran memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih karena komponen yang tersisa semakin didominasi oleh toluene yang memiliki ketinggian lebih tinggi dibandingkan benzen. Tekanan uap jenuh benzen P1 selalu lebih besar dibandingkan tekanan uap jenuh toluene P2 yang menegaskan bahwa benzen merupakan komponen yang lebih volatil. Nilai rasio keseimbangan K1 lebih besar dari 1, sedangkan K2 lebih kecil dari 1, yang menandakan bahwa benzen cenderung berada di fase uap, sementara toluene cenderung tertinggal di fase cair. Nilai Y1 plus Y2 yang mendekati 1 pada seluruh iterasi menunjukkan bahwa perhitungan keseimbangan uap cair telah terpenuhi dengan baik. Sementara itu, nilai dl per dx2 bernilai negatif dan semakin kecil secara absolut, yang menunjukkan bahwa jumlah cairan dalam kettle tersebut terus berkurang, dan laju pengurangannya menurun seiring meningkatnya fraksi mol toluene. Sekian dari problem 8, selanjutnya yaitu problem 9 yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ibang dan juga kalian juga. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, untuk penjelasan problem 9, di sini agar diketahui TA sama dengan 500 K, yang merupakan temperatur fluida pemanas atau lingkungan reaktor. Parameter ini digunakan dalam neraca energi sebagai sumber atau pelepas panas. Jika nilai TA lebih besar dari temperatur reaktor T, maka panas akan mengalir masuk ke sistem data H sama dengan minus 40.000 Joule per mol, yang menyatakan panas reaksi dengan nilai negatif yang menunjukkan reaksi bersifat exotherm.
Artinya, reaksi menghasilkan panas sehingga temperatur reaktor cenderung meningkat seiring bertambahnya konversi. CPA sama dengan 40 Joule per mol Kelvin adalah kapasitas panas molar reaktan A. Parameter ini menentukan seberapa besar perubahan temperatur akibat panas reaksi dan perpindahan panas. Semakin besar nilai CPA, perubahan temperatur akan berlangsung lebih lambat. FA0 sama dengan 5 mol per second. Adalah laju alir reaktan A pada inlet reaktor. Parameter ini digunakan untuk konversi laju reaksi menjadi perubahan konversi serta menormalkan persamaan neraca energi. Lalu untuk persamaan variabel Z yang digunakan adalah X sebagai konversi A, T sebagai temperatur reaktor, dan Y sebagai tekanan normalisasi. Variabel X dipilih karena langsung mewakili performa reaktor. Variabel T dipilih karena reaksi bersifat eksotem sehingga temperatur berubah sepanjang reaktor. Sedangkan variabel Y dipilih karena sistem berada pada fase gas sehingga terjadi penurunan tekanan yang signifikan. Kondisi awal ditetapkan sebagai X0 sama dengan 0, yang berarti belum terjadi reaksi di inlet. T0 sama dengan 460 Kelvin sebagai temperatur umpan, dan Y0 sama dengan 1 yang menyatakan karena dengan tekanan referensi. W1 sama dengan 40 menyatakan domain intervalasi terhadap berat katalis sehingga model ini sesuai untuk packet bed reaktor. Pemilihan W sebagai variabel bebas lebih tepat dibanding waktu karena pada tidak perubahan kondisi reaktor secara alami dinyatakan terhadap berat katalis. Lalu pada penyelesaian diferensial dengan metode 45, Kunci dapat 5 merupakan suatu numerik berbasis metode Runge-Kutta-Ogde 45 yang adaptif terhadap langkah integrasi. Metode ini dipilih karena stabil, akurat untuk sistem persamaan non-linear dan efisien untuk simulasi reaktor. MATLAB menyelesaikan persamaan tersebut secara stimulan. Output berupa vektor W yang berisi titik-titik berat katalis serta matriker yang berisi konversi temperatur dan tekanan sebagai reaktor. Garis metode ini merupakan inti atau jantung dari penyelesaian problem 9. Pada visualisasi profil reaktor. Lalu ada visualisasi profil reaktor. Baiklah, untuk moderator bisa diperlihatkan grafiknya. Baiklah, untuk grafik ini menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya berat katalis yang menandakan berlangsungnya reaksi dan pendekatan menuju kondisi kesetimbangan. Grafik tekanan ternormalisasi menunjukkan penurunan akibat pressure drop yang dipengaruhi oleh perubahan temperatur, perubahan jumlah mol, dan gesekan aliran di dalam reaktor. Grafik temperatur meningkat karena reaksi bersifat eksoterm. Nilai temperatur dibagi 1000 agar skala grafik sebanding dengan variabel lain. Grafik ini secara langsung menjawab tujuan utama problem 9, yaitu memperoleh profil konversi temperatur dan tekanan sepanjang reaktor. Baiklah, moderator bisa dikembalikan ke listingan. Lalu pada X var 1, T var 2, Y var 3 itu yaitu pemisahan variabel untuk analisis lanjutan. Pemisahan variabel ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode serta memudahkan perhitungan lanjutan seperti perhitungan konsentrasi dan pembuatan grafik tambahan. Lalu ada perhitungan konsentrasi spesies yaitu di komen time sama dengan 0,271 ya. Nilai 0,271 itu menyatakan konsentrasi awal reaktan A faktor 450 bagi T merupakan koreksi temperatur berdasarkan hukum gas ideal. Faktor Y yang digunakan untuk koreksi tekanan, sedangkan 1 sampai 0,5K merupakan koreksi perubahan jumlah mol akibat reaksi gas. Reaksi yang terjadi adalah 2A sama dengan C. Lalu ada komen CA dan CC, itu konsentrasi A menurun seiring meningkatnya konversi, sedangkan konsentrasi C meningkat hingga mendekati kondisi kesetimbangan. Lalu untuk moderator bisa diperlihatkan grafik yang satunya tadi, yang ada ya. Baiklah, itu pada bagian awal reaktor konsentrasi A masih tinggi dan konsentrasi C mendekati 0. Pada bagian tengah reaktor laju reaksi maksimum. Pada bagian akhir reaktor perubahan konsentrasi melambat yang menandakan sistem mendekati kesetimbangan. Pada plot konsentrasi sepanjang reaktor itu plot yang ada di ini. Itu pada bagian awal reaktor konsentrasi A masih tinggi dan konsentrasi C mendekati 0. Pada bagian tengah reaktor laju reaksi maksimum. Pada bagian akhir reaktor perubahan konsentrasi melambat yang menandakan sistem mendekati kesetimbangan.
Lalu moderator bisa menunjukkan tabel hasil. Lalu pada tabel hasil ini digunakan sebagai dokumentasi numerik ya. Jadi validasi perhitungan menggunakan Excel serta analisis detail setiap segmen reaktor. Lalu pada listingan itu yang bagian terakhir itu ada model matematis reaktornya, yaitu yang pertama itu ada K. Persamaan ini merupakan bentuk Arrhenius relatif terhadap temperatur referensi yang menunjukkan bahwa konstanta laju reaksi meningkat tajam ketika temperatur naik. Lalu ada KC, karena reaksi bersifat eksoterm, nilai konstanta kesetimbangan menurun ketika temperatur meningkat. Lalu pada persamaan RA, persamaan ini mempresentasikan laju reaksi reversibel yang terdiri dari kontribusi reaksi maju dan reaksi balik. Semakin dekat sistem ke kesetimbangan, selisih kedua suku mendekati nol sehingga laju reaksi semakin kecil. Persamaan diferensial yang digunakan terdiri dari dxdw sebagai neraca mol, ddtw sebagai neraca energi, dan dydw sebagai persamaan penurunan tekanan. Lalu kode MATLAB ini berhasil menyelesaikan problem 9 karena menggunakan model fisik yang lengkap, neraca massa, energi, dan momentum yang konsisten, metode numerik yang tepat, serta visualisasi hasil yang jelas dan informatif. Baiklah, itu sekian dari problem 9. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Zaki. Oke, selanjutnya itu problem 10 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian problem 10 yang membedah. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian problem 10 mengenai simulasi dinamika suhu tangki dengan berbagai skenario kontrol, di mana kita akan membedah bagaimana tangki memanas merespon. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian problem 10 yang mengenai simulasi dinamika suhu tangki dengan berbagai skenario kontrol, di mana kita akan membedah bagaimana tangki pemanas merespon gangguan atau disturbance menggunakan kontrol proporsional integral dan melihat perbandingannya dengan kondisi tanpa kontrol. Baik, pada masalah problem 10 ini menstimulasikan sebuah tangki yang dipanaskan. Nah, kita ingin menjaga suhu tangki yaitu T1 tetap pada set point di 80 derajat Celcius. Nah, tantangannya adalah pada menit ke-10 terjadi gangguan yaitu berupa penurunan dari suhu inlet yaitu Tin. Secara mendadak dari 60 derajat itu menjadi 40 derajat. Kita akan menguji seberapa tangguh sih sistem kontrol kita dalam mengembalikan suhu ke target semula. Nah, itu penjelasan masalah dari problem 10 itu sendiri. Lalu ada penjelasan listing MATLAB ini. Listing MATLAB ini disusun secara sistematis agar kita bisa membandingkan 5 kasus sekaligus. Lalu pada definisi parameter, di awal skrip kita mengatur parameter fisik tangki seperti kapasitas panas, laju alir, hingga konstanta controller seperti KC dan waktu integral. Lalu ada definisi 5 skenario ini. Kita membuat struktur data untuk menguji 5 kondisi. Pertama itu open loop yang tanpa controller sama sekali. Lalu ada PI, controller standar dengan gain sedang. Lalu high gain, controller agresif dengan gain tinggi. P only, hanya menggunakan aksi proporsional tanpa integral. Saturation, controller sangat kuat dengan batasan fisik pada pemanasan Q. Lalu ada solusi numeriknya. Program ini menggunakan fungsi ODE 45 untuk menyelesaikan persamaan diferensial dinamika suhu selama 200 menit. Lalu, fungsi dinamika ini adalah otak dari listingan. Di sini terdapat rumus neraca energi untuk menghitung perubahan suhu tangki T1, suhu outlet T2, dan suhu yang dibaca sensor T3. Di sini juga logika controller bekerja menghitung berapa panas Q yang harus ditambahkan. Selanjutnya, setelah di-run, akan muncul 5 grafik subplots, di mana suhu X adalah waktu dalam menit dan suhu Y adalah suhu dalam Celcius, di mana garis merah mewakili T1, tangki, T2 adalah outlet, dan T3 adalah sensor. Kemudian, pada open loop terlihat suhu merosot tajam setelah menit ke-10 dan tidak pernah kembali ke 80 derajat Celcius. Selanjutnya pada PI, suhu sempat turun tapi perlahan kembali naik menuju target 80 derajat Celcius berkat aksi integral. Dan terakhir pada P only, suhu stabil tapi tidak kembali ke 80 derajat Celcius karena ada sisa offset. Lalu ada tabel hasil atau case PI. Tabel ini merinci angka pasti setiap 10 menit.
Bisa dilihat saat Tin turun ke 40, nilai panas In langsung naik drastis dari 10.000 menjadi lebih tinggi untuk mengkompensasi dinginnya air mati. Baik, untuk kesimpulan problem 10 yaitu menunjukkan bahwa penggunaan controller PI sangat krusial dalam industri proses. Tanpa controller open loop, gangguan kecil pada suhu input dapat merusak kestabilan suhu produk. Simulasi ini membuktikan bahwa controller dengan parameter yang tepat dapat membawa sistem kembali ke steady state meskipun terjadi gangguan lingkungan yang signifikan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.